Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina Wadin salah salam amam. Hana Master terhormat Abiyani Fitanung Indah. Selamat masuk pada pesantren Surabaya Indah. Yang terhormat guru-guru SMA Pondok Pesantren Surabaya Indah. Yang saya sayangi itu orang tua saya nanti saya semua selalu di rumah. Amin. Oke, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Bayu Pertama. Saya dari kelas 8 MDAS Al-Qur'an Al-Arabiyyah Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul tentang gangguan penyakit. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan penyakit. Oke, di sini saya menjelaskan tentang presentasi saya yang berjudul tentang gangguan penyakit. Gangguan penyakit ini terbagi menjadi Oke, gangguan penyakit terbagi menjadi 5. Yang pertama ada jantung koroner. Yang kedua ada stroke. Yang ketiga ada varies dan yang anemia dan yang kelima ada hipertensi dan hipotensi. Ya beda ya. Oke. Jantung koroner. Penyakit jantung penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang mematikan. Jadi penyakit jantung koroner itu penyakit yang mematikan. Jadi cara mencegahnya itu caranya adalah melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari. Jadi kita harus menjaga pola makan kita sehari-hari agar tidak terjangkit penyakit jantung koroner. Menghindari minuman beralkohol. Terus kita juga harus menghindari minuman yang beralkohol. Terus yang terakhir ada menghindari stres berlebih. Jadi kita boleh stres, cuman nggak boleh berlebihan ya. Itu juga bisa menyebabkan jantung koroner. Oke, itu tadi yang cara mencegahnya seperti tadi melakukan olahraga dan istirahat dengan teratur, menjaga pola makan, menghindari minuman beralkohol, menghindari stres berlebih. Lanjut, stroke. Oke, lanjut stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit yang terjadi kematian. Maksudnya gimana? Stroke itu bisa mematikan. Jadi stroke itu adalah penyakit yang mematikan. Jadi ada orang yang itu penyakitnya itu mematikan. Pada jaringan penyakit stroke itu mengganggu jaringan otak yang disebabkan karena kurangnya asupan atau oksigen di otak. Jadi stroke itu diakibatkan karena kekurangan oksigen di otak. Lanjut, hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak. Jadi kalau orang kena stroke itu ya, nah itu tuh pembuluh darahnya yang ada di otak itu tuh disumbat oleh lemak. Atau bisa dibilang dengan kolesterol ya. Jadi orang yang terkena kolesterol juga bisa kolesterol. Itu kolesterol itu juga bisa terkena stroke. Ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. dan pembuluh darah di otak kita juga pecah, itu juga termasuk bisa membuat kita stroke. Lanjut, varises adalah kejadian di mana pembuluh darah bilik vena mengalami pelebaran dan terliput. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki, mengurangi berdiri terlalu lama. Jadi itu cara pencegahannya. Jadi varises itu adalah suatu penyakit yang terjadi pada sikil atau kaki. Jadi kalau kita kayak berdiri terlalu lama, terus kayak memakai heels, terus kayak terlalu lama berdiri ya kayak gitulah. Terus ya kurang berolahraga. Nah, itu juga bisa membuat kita terkena varises. Lanjut, anemia. Anemia merupakan gangguan kekurangan sel darah merah. Jadi ketika ada orang terkena anemia, itu mereka tuh ternyata kekurangan sel darah merah, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan mukanya pucat.
dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Jadi ketika kita anemia, nah itu tuh juga tubuh kita juga dapat kekurangan oksigen. Apabila kadar hemoglobin dalam darah kekurangan darah hemoglobin seperti itulah. Ya, saya benar. Ya kayaknya mirip seperti itu. Ya gitulah pokoknya. Lanjut, yang berikutnya adalah hipertensi dan hipotensi. Bedanya adalah hiper sama hipo. Hipertensi disebut juga dengan darah tinggi. Jadi hipertensi atau nama lainnya adalah darah tinggi. Terjadi jika terjadi jika ketekanan darah di atas 120 atau 80 mmHg. Ya, gejala penderita hipertensi antara lain dia itu bakal sakit kepala, kelelahan, pusing, mual, muntah, sesak nafas, paramek obatnya. Enggak, canda. Jadi dia akan sakit kepala, kelelahan, pusing, mual, muntah, sesak nafas, dan paramek obatnya. Bukan bercanda. Kayak kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.